الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المعهد كن خصوصا روحيكين من الشريف من حاج محمد وإلى ربيعي بحج النجية بالتاني يسد وإلى روحي حج شهراني بالحج أبو السلام وإلى روحي بأمسان بنت عمد وإلى روحي بحج أسي بنت تريس وإلى روحي بحج مصرية بنت سمان شيء لله لهم فالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بلغ مقاصدنا لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para sahabat, para santri santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, di malam-malam bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan Allah berikan taufik pada kita sehingga kita termasuk orang yang berhak mendapatkan keberkahan pada bulan Rajab ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan kita yang terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin kita sudah menuntaskan yaitulah bab fadlul buka, yaitu keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan masuk pada bab yang lainnya, yaitulah babu fadliz zuhdi fid dunya
wal hathi 'ala taqalluli minha wa qadlil faqri. Jadi kalau kita belajar nggak boleh main tebang judul. Judul ini sebenarnya judul yang kalau buat orang zaman sekarang kurang enak mendengerinnya. Tapi mau nggak mau memang kita kudu ngaji dan kita dengerin. Karena ini sesuatu hal yang tentu sangat besar keutamaannya. Bab keutamaan zuhud di dunia, zuhud di dunia. Kalau urusan akhirat kita nggak boleh zuhud, harus banyak paha. Kalau urusan dunia kita harus zuhud, kalau perlu nggak punya begitu. Wal hathi 'ala taqallul minha, ada anjuran, perintah untuk mendikitkan dunia. Jadi kalau dunia itu kita disuruh untuk dikitin, jangan banyak. Karena ayat berkenaan dengan memperbanyak dunia itu dasarnya memang kita tu'thirunal hayatad dunya, mengutamakan kehidupan dunia. Kemudian alhaakumut takatsur, kalau bermegah-megahan itu menyebabkan kita jadi lalai. Dan selain lainnya, wa fadlil faqri, dan keutamaan fakir. Ini kan kalau kita bahas ini walaupun keutamaan, perasaan kayaknya nggak ada yang tertarik untuk bisa mendapatkan keutamaan. Tapi percaya bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah ajaran yang sangat mulia, ajaran menjadikan kita orang yang sejahtera hidup di dunia, mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Artinya bahwa di dunia ini tergantung bagaimana kita membiasakannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nas wal an'amu hatta idza akhadhat al-ardu zukhrafaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasida ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Hanya saja perumpamaan hidup yang paling rendah. Hayat dunia itu adalah kehidupan paling rendah. Perumpamaan hidup di dunia itu kama'in, seperti air. Nanti kalau tasbih ini namanya tasbihnya bukan tasbih manawi, bukan tasbih misalnya aliyun kal asad, ali seperti singa, kelihatan tuh. Tapi ini makna panjang, seperti air yang kami turunkan dari langit. Kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit. Bagaimana air yang kami turunkan dari langit itu? Ketika air itu turun, kemudian akhirnya fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur tuh tumbuh-tumbuhan bumi. Bentuknya kayak apa? Yang dimakan oleh manusia. Apa aja, buah-buahan, apa sayur-sayuran, apa-apa. Kemudian mimma yakulun nas, dan mimma yakulun nas wal an'am, dan juga dimakan oleh binatang. Jadi hampir semua tumbuhan itu tumbuhan. Ada alang-alang dimakan binatang, kita gak makan. Artinya dengan air yang diturunkan dari langit kemudian bercampur dia dengan tumbuh-tumbuhan bumi,
Tumbuhan bumi itu seperti apa? Ini makan oleh manusia dan binatang. Ketika disiramin tuh air hujan, numbuh hatta idza akhadhatil ardu sakhrafaha, sehingga bumi itu mengambil hiasannya. Jadi kalau lagi bertumbuh itu cakep banget. Kalau kita lihat ini sawah tuh ya, mulai pohon kacang, pohon padi, cakepnya luar biasa. Itu berarti kan bumi itu mengambil hiasannya. Jadi bumi itu di bawah. Kalau kagak ada tumbuhan, kan kelihatannya coklat gitu, hitam gitu. Tapi kalau dia menumbuh, kayaknya kayak diperhias. Sama kayak kita nih, begini baju. Tapi kalau kita udah pakai baju, kelihatan keren. Berarti kan ini hiasan. Wazayyanat, dan berhias dia, wadhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan penghuni bumi itu menyangka bahwa mereka itu qadiruna 'alaiha, dia bisa untuk berhias seperti bumi. Jadi indah, cakep. Hidup di dunia begitu. Oke. Ini kaitannya kok air yang turun ke bumi, kemudian bumi itu kena air, kemudian ditumbuhi tumbuh-tumbuhan sehingga bumi itu jadi kelihatan indah. Kalau kita lihatin dari atas tuh naik pesawat, cakep banget itu, luar biasa. Padahal itu dasarnya bumi. Coba kalau kita naik ke atas, pergi umroh aja, itu kalau kita pergi tuh sampai Emirat aja, laut penuh semuanya, kagak ada tumbuh-tumbuhannya. Kalau kita di atas Saudi itu, ya Allah, kayaknya pada gunung botak semuanya, kagak ada tumbuh-tumbuh. Jadi kayak nggak berhias deh. Tapi ingat itu nggak berhias, di bawahnya minyak mulu kan gitu. Kayak nongol nih berhias, indahnya luar biasa. Kemudian datang tuh perintah Allah Subhanahu wa taala, lailan, malam atau siang. Faj'alna hasida, itu bisa hilang, kering semuanya. Seakan-akan kemarin-kemarin tuh nggak ada. Apa artinya? Sirna begitu aja, hilang begitu aja. Dasarnya dia botak, numbuh tumbuh-tumbuhan, padi tebang, habis botak. Seakan-akan kemarin kagak ada tuh dia. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Hidup di dunia begitu cepatnya berjalan. Artinya kalau kita pertahanin dia nggak ada gunanya. Kenapa? Karena dia memang pada posisinya sirna. Dia sebenarnya bakal hilang. Wa qala ta'ala wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fasbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Hampir bersama. Air turun ke bumi, campur dengan tumbuhan, sehingga dia kelihatannya begitu indah. Ditiup angin sepoi, cakepnya luar biasa. Itu kehidupan dunia tuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menumbuhkan begitu. Al-malu wal banun, harta, anak adalah perhiasan dunia. Kalau bumi itu perhiasannya adalah tumbuhan, nah kita ini perhiasan kita adalah harta dan anak. Dijelaskan oleh Allah wal baqiyatus shalihat. Nah yang kita tuntut ini adalah yang lebih baik. Yang lebih baik apa? Baqiyatus shalihat. Artinya bahwa itu yang namanya harta bisa menjadi baqiyah, anak bisa menjadi baqiyah sholihah. Jadi kalau kita punya harta itu disimpan supaya ya
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pagi-pagi itu nyembelih kambing, terus berkain sama orang. Isinya kan mak satu. Pulang, Nabi tanya Aisyah, ma yabqa lana min al-ghanam? Apa yang tersisa buat kita daripada kambing itu? Kemudian Aisyah berkata, la yabqa lana illa al-qu'. Nggak ada yang tersisa kecuali apa? Kecuali iginya doang. La yabqa kulluhu illa al-qu'. Semuanya kekal kecuali iganya doang. Kacamatanya ada yang tersisa apa? Yang tersisa adalah sebut, kita katakan gitu. Yang tersisa apa? Kakinya. Kata Nabi, wah, yang tersisa semuanya selain kakinya. Karena yang udah disedekahin itu adalah yabqa al-baqiyatus shalihah. Nah, ini yang khairun 'inda rabbika, itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Thawaban wa khairun amalan. Secara amal harapan itu yang lebih punya harapan dibandingin dengan apa yang kita pakai. Quran ini yang ngomong, yang bicara adalah Quran. Maka semua yang ada di dunia ini artinya bahwa Nabi punya juga, punya anak nggak? Punya. Jadi punya harta punya. Abu Bakar punya, Utsman punya, semua ada. Dan itu adalah perhiasan dunia. Makanya wal baqiyatus shalihat. Jadi kalau seandainya kita ini dengan dunia, jadiin dia tuh baqiyatus shalihat, jadi pahala. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sama juga sebenarnya hidup di dunia itu adalah apa? La'ibun, permainan, wallahu, permainan yang merupakan kehidupan dunia itu adalah sebuah permainan sandiwara. Sandiwara itu kalau butuh ini kan kita perlu ini. Sandiwara juga. Sandiwara. Ya, jadi ada yang bisa menyebabkan kita wazinatun, hanya perhiasan toh. Wa tafakhurun, saling berbangga di antara kita. Oh, ini mobil gua top dong. Lihatin nih baju gua nih, lihat jam, lihat rumah gua, lihat tanah. Tafakhur wa takathurun, saling berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Nah, kehidupan dunia yang begitu itu adalah seperti apa? Seperti air hujan, ghaib. Ajabal kufar yang dengan hujan itu kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan. Siapa yang merasa kagum dengan tumbuhan itu? Orang-orang kafir. Yang kagum adalah orang yang kafir. Yang kagum dengan perhiasan adalah orang kafir. Padahal tumbuhan itu dia lihat semua yang hijau, kemudian dia bergerak, ya, dari hijau, kuning, coklat, jatuh, hitam, lagi. Fatarahu musfarra, kemudian dia menguning. Thumma yakunu hutama, habis itu daun, sama. Rambutan hijau, pentil, kuning, ya,
terus merah. Nah, ketika tuk jatuhi hitam, habis foto. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratun min Allah. Dan ada ampunan, wa ridwanun, dan ada keridhaan Allah. Tinggal pilih mau di akhirat mendapat yang mana. Tergantung kita dengan perhiasan-perhiasan yang Allah kasih buat kita. Apakah kita akan jadikan dia baqiyatus salihah, ataukah kita akan berbangga-bangga dengan perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Maka nanti kan di dalam akhirat, di akhirat itu ada azab yang pedih, ada maghfirah, ada ampunan. Gimana supaya dapat ampunan, dan bagaimana orang itu bisa mendapatkan azab yang pedih, kendati pun dia nggak mau, dia dapat. Wallah, ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita ini hidup di dunia. Bukan berarti kayak kita di dunia kita puas-puasin. Di dunia Allah kasih fantastik, puas-puasin gitu. Nah, mau apa? Mau azab? Maghfirah atau mau ridwan? Kita pasti nyari yang ridwan. Kalau maghfirah ya alhamdulillah. Kadang-kadang kita tetap pleset-plesetnya juga kan gitu, diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang kafir nggak kepleset dia udah langsung azabun syadid. Tapi kalau Nabi, para sahabat ridwan, mendapatkan keridhaan dari Allah. Umal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ini kabar manusia itu dihiasi dengan apa? Dengan cinta syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu adalah cinta dengan perempuan. Syahiyah. Ada nggak yang ada dengan perempuan sini? Semuanya dengan semua. Syahwat. Cinta. Wal banin. Ada nggak yang tinggal cinta sama anaknya? Semua cinta. Kenapa nggak bini kalah sama anak? Iya, begitu. Kenapa? Biarin anaknya sama gua. Begitu. Ada nggak begitu? Ada. Gitu. Anak kata bini begitu, kalau gua enggak, anaknya enggak juga begitu lah, repot banget begitu. Nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Nah, ini qanatiril muqantarah itu bertronton-tronton kontorah. Jadi kalau saya belajar asal kontoratun itu adalah kalau as-sayyarah maqturah itu tronton, bukan truk lagi, tronton. Jadi semua orang juga pasti itu cinta dengan apa harta seperti minat zahabi. Emas gram, 2 gram, 3 gram, kalau belum sekarung, 2 karung, segerobak, 2 gerobak, kan begitu kan. Wal fiddah itu harta. Wal khailil musawwamah, kendaraan. Dasarnya itu khail itu kuda perang. Khail musawwamah yang terpilih, kuda Arab. Nanti kendaraan yang kuat, cepat, lari begitu. Iya gitu, motor juga modal begitu. Motor begini, mulai NMAX sih nggak gitu. Naik lagi, pakai apa namanya mahal dah pokoknya itu. Itu al-khailul musawwamah. Ada bilang khail itu mobil, bukan khail itu kayak motor gitu kan. Iya motor juga jadi juga. Pokoknya intinya khailul musawwamah itu adalah model kendaraan. Bulan semua itu ada merah, kambing. Kalau orang Arab dulu kan untanya masya Allah banyak, kambing gak banyak. Walhar kebun, udah luar biasa itu. Kayak dehak tuh nih, dia punya dehak nih. Luar biasa luar. Apa al-harf, ladang yang bisa menumbuhkan tubuh. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan
sementara dalam kehidupan dunia. Artinya apa? Jangan sombong dengan hartamu, jangan sombong dengan kendaraanmu, jangan sombong dengan apa? Dengan harta. Al-an'am, surat Al-an'am. Kenapa itu? Nikmat, mun'im. Kayak nikmat luar biasa. Mari kita bercerita Abu Talha, yang orang kaya dari mana? Min dakhlin, dari tumbuhan yang minal harf. Pokoknya sombongnya luar biasa. Ingat, itu adalah kesenangan sementara. Mata itu adalah kenikmatan sementara, muakkad dalam kehidupan dunia. Wallahu, ingatkan Allah, indahu husnul ma'ab. Allah punya yang lebih bagus tempat kembali. Ayat lainnya, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Nggak punya alasan, nggak usah. Tapi ada gerimis-gerimis pengen juga gitu. Boleh bilang, tapi ada gerimis-gerimis itu pengen. Janji Allah itu pasti buat akhirat gitu. Tapi masih kira-kira gerimis. Kayak kurang percaya sama janji Allah. Iya, kayak kurang itu. Maka saya bilang model gitu. Orang ngamal tuh kayak layangan putus aja udah ngamal tinggi gitu. Mau cari lagi tuh layangannya. Ini maka gak dikedat-kedat gitu. Orang ngamal di Fatihah kau kagak kan gitulah. Besok gua ngamal lagi situ Janji Allah pasti. Jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kita diperdayakan dengan penipu, dengan yang nipu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa sama Allah dari sesuatu hal-hal yang menipu. Apa tuh? Dunia, taghurrannakumul hayatud dunya, alhaakumut takatsur. Udah, itu semua dah. Nah, kita akan katakan bahwa ini ayat penuh nih berkenaan dengan ini. Quran tuh isinya begitu. Quran begitu. Kan mestinya kalau penuh begitu, kayak dulu zaman sahabat Abu Hurairah, emang maunya begitu enggak? Jadi sahabat itu maunya begitu. Ada yang mau miskin, tapi kaya-kaya juga. Luar biasa. Coba lihatin tuh. Jadi kalau udah orang kaya itu bahasa-bahasanya gitu. Pada zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Kayak gitu, nggak ada yang kali gitu ada pelit-pelitnya gitu, kali ada ini nggak ada. Kalau kita lihat ceritanya tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ceritanya nggak kayak zaman sekarang itu. Kalau kita lihat miniaturnya gitu, pakai ada orang kaya begitu, pakai ada pelitnya gitu, pakai ada pelitnya. Memang banyak yang pelit juga kan itu. Ada. Ya Allah, kita kata orang apa aja itu luar biasa. Utsman bin Affan, iya, orang pada ngeluh. Ya Allah, bagaimana ini kita minum susah. Kadang kita air beli gitu, beli gaknya. Oh, di Samar di BR, seorang punya orang Yahudi yang jual gitu. Oh gitu, utus orang beli, serbel beli semua dari kalian. Allah ya seperti apa? Datang hujan. Ini semua saya beli. Wah, besok ini penghasilan saya Tuhan. Saya nggak bakal jual gitu. Tapi namanya orang Yahudi matre juga gitu. Berapa? Wah, 100.000 dinar saya beli. Kalau dihitung nih mungkin dalam setahun 2 tahun itu penghasilan saya bisa segitu kali itu. Tapi ini semua itu gitu. Oh,
saya jual gitu. Sudah kalau itu mau saya beli setengah, harganya sama 100.000 dia. Setengah, gimana itu setengah? Hari ini kamu ambil kau jual, besok kita ya, begitu. Dia mikir juga, 100.000 dia juga tuh kan gitu, kira. Kan besok aku jual, aku bisa dapat duit lagi kan gitu, pikiran dia gitu. Udah, oke, beli. Terus mah yang orang tuh 100.000 tidak. Udah selesai begitu udah. Akhirnya kaum muslimin pinter tuh, disuruh apa? Lu bawa ember 2 buat hari ini besok gitu. Mumpung gratis nimbur tuh, ya kan? Ini pasti ngantri udah kalau BPJS kagak bayar aja kagak mau ngantri, pemerintah lu kagak bayar aja kagak mau ngantri, kan semua orang pada mau ngambil air udah ngantri. Ngantri tuh udah pas bilang besok tuh orang Yahudi udah siap-siap jualan begitu. Orang beli. Terus kan gitu. Besok ambil lagi, besok ambil lagi. Kan dia datang di Pak Usman gitu. Lu jual lagi di sebelah. Baik, berapa? 100.000. Ya, bayar. Kalau kita, lu rasain lo, gua bayarin gitu. Misalnya kan gitu namanya sama kagak. Tapi kan lu beli. Oh, wal baqiyatus salihah. Lihat begitu jangan nyangka begitu. Ini begitu mah takut-takutan sama begitu. Kenapa sebabnya? Karena itu nanya perhiasan. Lihatin aja itu air turun, ada yang turunin nunggu, ada yang tumbuhin begitu. Itu juga nggak pakai berhias juga, ntar jadi ada perhiasannya. Lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling harum namanya, orang yang paling dicintai. Karena apa? Nggak perlu perhiasan dunia. Akhirnya apa? Terukir nama. Begitu tiap hari kita tahu teman kita juga gitu. Lagu mah perumusuran segitu aja juga. Saya juga kalau duit habis begitu kan gitu. Bukan sumpahin besok lu sombong amat gitu kan. Ini perhiasan dunia. Baik kira-kira itu. Baik, kita akan baca hadis dari Abdurrahman bin Auf Al-Ansari. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Amr bin Auf Al-Ansari. Ini bukan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Abdurrahman bin Auf itu orang Muhajirin. Al-Ansari orang Ansar. Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngutus nih Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima Rasul yang luar biasa. Abu Ubaidah, kau lihatin tuh perang Uhud mubarakah. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu al-Bahrain. Kemana ke Bahrain? Bahrain ke sebuah kesultanan kerajaan. Ya'ti bijizyatiha. Kemudian untuk bisa ngapain? Ngambil dengan bayar pajaknya. Bijizyatiha. Faqadima bimalin minal Bahrain. Kemudian datanglah ini namanya siapa? Abu Ubaidah membawa harta dari Bahrain. Fasami'atul Ansar biqudumi Abi Ubaidah. Ambil duit dari Bahrain. Bayar apa? Jizyah. Terus datang Abu Ubaidah dari Madinah. Orang Madinah, orang Ansar, wah, Abu Ubaidah datang. Fawafau salat al-fajr ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada berkatnya enggak? Subuh-subuh ada jamaah subuh. Kalau depannya kebaikan depan. Fawafau salat al-fajr. Akhirnya mereka semuanya sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sholat, insarafa. Nabi pergi, habis sholat subuh, Nabi pergi. Wa ta'arradu lahu.
dua halangan. Namanya ngare ya. Abu Ubaidah datangnya, datang sholat subuh Rasul. Habis selesai sholat subuh, Rasul pergi fatar lalu. Kemudian semuanya mereka tuh apa? Aduh, ngalangin Nabi gitu. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa senyum aja. Gua gak tahu lu ngare. Gambarnya kayak gimana kan itu sholat subuh, sholat yang paling berat. Dengar Abu Ubaidah atau bahwa sholat al-fajr ma Rasulullah, mereka semua datang tuh sholat subuh bersama Rasulullah. Nah nanya kalau bagian Rasulullah pergi kan gitu, pergi akhirnya mereka semuanya berbaris tuh tawadhu Rasulullah fatabassama hina ra'ahum, ketika melihat mereka Rasulullah semua qala. Kemudian Nabi bersabda, "Azunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in min al-bahrain?" Saya menyangka kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa sesuatu. Faqalu ajal ya Rasulullah. Kena iya ya Rasulullah. Jadi saya rasa ente ini dengar katanya Abu Ubaidah dia datang dari Bahrain membawa sesuatu. Faqala mereka juga jujur ajal ya Rasul, benar ya Rasulullah. Faqala abshiru tuh wa amilu ma yasurrukum tuh, abshiru bergembiralah kalian, wa amilu berharaplah ma yasurrukum dengan apa yang kalian, ma yasurrukum yang membuat kalian senang, yang menyenangkan kalian. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah kata Nabi, bukan kefakiran yang paling saya takutkan dari kalian, bukan kefakiran yang saya takutkan dari kalian, walakinni akhsha an tubsatat dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Jadi fakir sama kaya, mana yang paling Nabi takutin? Kefakiran. Saya nggak khawatir kefakiran kalian. Kalau justru yang paling saya khawatirin kalau dunia ini dibentangkan buat kalian, jika kalian semuanya berkah, itu yang paling saya khawatirkan. Kadang-kadang kehidupan ini menyenangkan juga kalau saya ngeliat Ekal masih susah, jadi saya seneng juga gitu karena yang paling dikhawatirkan itu oleh Nabi mengkhawatirkan kalau itu semuanya berkah. Nabi, saya nggak takut kepikiran kalian, tapi yang paling saya takutin antum satu dunia itu diluaskan alaikum kama busitat man kana qablakum, sebagaimana dunia itu diluaskan buat orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, akhirnya mereka berlomba-lomba kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba untuk mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka Allah akan membinasakan mereka, membinasakan itu dunia, membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka. Ini rawahu siapa sih? Muttafaqun alaih. Kuat banget nih hadisnya, muttafaqun alaih. Lihat ya. Makanya kalau udah kayak begini mah, saya cuma katakan gitu, ini cukup dalam buat kita. Orang terpelajar mestinya ngerti. Gak usah pakai disinggung-singgung begitu. Gara-gara dagang ini lupa ngaji, lupa sekolah, lupa ini. Kan kita ingin katakan modalnya begitu. Ini yang inti adalah kita, kalau seandainya kita fakir, kadang kita sering ingat nih modal kayak begini. Kadang-kadang kalau kita diluaskan dunia kita, maka kita lupa. Memorinya luar biasa. Karena Nabi khawatir. Tuh, jadi ketika modal kayak begitu, ingat, saya ulangi lagi ceritanya. Kan Abu Ubaidah diutus ke Bahrain buat ngambil jizyah pajak.
Kemudian kan terdengarnya Abu Buraidah udah datang dari Bahrain. Tuh, orang Ansor akhirnya pada datang terus sembahyang subuh. Pas sembahyang subuh, Nabi langsung pergi. Kayaknya Nabi mau ini kita pergi ya gitu. Akhirnya bertemu dengan Rasul gitu. Terus sama Rasul ketika melihat mereka tuh, Nabi senyum. Tuh. Asyik bergembira, wa aminu berharap, maisurku berharaplah dengan apa yang bisa membahagiakan kalian. Wallahi, sumpah demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan pada kalian, walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Yang paling saya khawatirkan adalah kalau kita diberi keluasan dunia. Kalau gua kagak insya Allah kan gitu kan. Nabi gitu. Kalau mungkin kalau Nabi ada, kalau kasih saya nggak khawatir dia misalnya apa misalnya gitu. Luar biasa setelahnya. Jelasnya kira-kira iya. Makanya jangan sampai itu nantinya artinya begitu. Jadi buat kita itu adalah kita jangan sampai dengan harta yang kita punya itu dijelek oleh orang lain. Ya. Kalau kita memang termasuk orang-orang yang diberikan keluasan oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipuji sama orang-orang baik. Kalau orang jahat jangan dianggap dia ngopos udah begitu. Ya kalau yang muji orang baik kan artinya sesuatu hal yang dimana ini jalur kebaikannya ada. Cuma kalau kita duit kita banyak misalkan kemudian dia pelit mau tuh nih kayak pelit misal yang begitu agak waspada juga kita kan gitu, ngeri ya. Jelas kira-kira itu. Satu lagi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar wa jalasna hawlahu. Ini kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, di atas ya. Wa jalasna hawlahu, dan kita duduk di sekitarnya. Faqala inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha muttafaqun alaihi. Sesungguhnya di antara yang aku takut atas kalian setelah kepergianku nanti adalah ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha, di mana Allah membuka untuk kalian adalah zahrah, kembangnya dunia. Dunia zahratud dunya, kemegahan dunia, wazinatiha, dan perhiasan. Luar biasa ini modal kita. Kadang-kadang saya dulu bingung kalau orang kita ini kalau kaya gitu, rumahnya gak ada yang cakep, perlengkapan. Karena gak punya mobil, panggil apa? Orang dulu nih begitu. Tapi sekarang ini berubah. Mobil apaan aja orang dulu pada punya, beli ini pada punya. Dulu kaya, cuma nggak kayak kita. Karena apa? Karena dia takut. Bagaimana? Zahratud dunya wa zinataha. Itu kemegahan dunia dan perhiasannya. Kamu beli yang penting nyampe, kan gitu. Kalau kita bilang boleh nggak punya mobil yang bagus? Boleh, asal kebutuhannya kalau butuh mobil yang kuat, kalau hanya ke atas gunung kuat begitu. Sesuai dengan keperluannya ada, mahal tapi memang kebutuhannya ada, silakan. Hanya permasalahannya model kayak begitu. Makanya ini waspada. Kalau sudah yang keluasan dunia ini itu. Makanya kalau kita ini mau jadi orang kaya, harus nanti contoh orang kaya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jadi kiai gitu, punya perusahaan ini perusahaan itu, ya harus kayak Wes Pandelavan gitu.
yang harus kayak Utsman bin Affan gitu, kayak Nabi gitu. Karena kalau kita nggak begitu, luar biasa ini. Hari ini berat dan berat. Kenapa? Itu Nabi yang ngomong, saya khawatir. Nah, kalau Nabi yang khawatir, Nabi khawatirnya kelebihan gitu. Ada yang bilang begitu. Ini kekhawatiran Nabi, masih ente ragu dengan kekhawatiran Nabi gitu. Nah, kalau jangan terlalu khawatir banget sama Nabi kan begitu. Ini kekhawatiran Nabi kita Muhammad SAW, ini harus dipertimbangin gitu. Artinya bukan nggak ada yang kaya, nggak ada yang ini itu. Di mana itu betul Utsman bin Affan itu benar-benar sedemikian rupa adanya. Sampai kalau bahasa kasarnya emang Nabi Sulaiman termasuk orang yang enak ya. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardah. Ini doa, ini bagaimana itu di akhir hayatnya Nabi Sulaiman, ya Allah, jangan kau berikan kerajaanku ini kepada seorang pun setelahku. Karena kuat, berat. Coba liatin dah, punya yang namanya orang dunianya itu dunia artis, ke dunia apa gitu, nyamplung. Kalau katakan kalau ya syukur kalau buru-buru, kalau syukur kalau buru-buru sadar 90% udah ceplos, tersek lah, narkoba lah, terus ini lah, terus kok banyak. Itu mudah-mudahan kayak begitu kelihatan tuh, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi nyari duit dengan joget miliar, ngeri luar biasa. Jika mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup kita doa dulu nih sahabat-sahabat kita yang sedang dalam keadaan sakit ya. Mudah-mudahan penyakitnya adalah penyakit yang ringan, mudah-mudahan mereka tabah dan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, anak saya juga Riksan berkali-kali sih saya lupa mulu lagi ujian, minta didoain. Ini semua orang soleh ya. Pertama kita angkat tangan ya buat teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, syifaan ajilah. Yang kedua buat anak saya Ahmad Riksa yang mohon doa, dia yang minta doa bersadar, biar semuanya doain biar diberikan kemudahan dalam ujian, diberikan kepahaman dalam belajar, dan mudah-mudahan Allah luluskan dalam ujiannya. Nah, al-jinniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشركنا فتب علينا توبة اغفر لكل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول من أعضاء كل سول صلى وسلم عليه عبد الحق وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan saudara Hafiz Rizal untuk memberikan laporan.